Jemaat yang dikasih Tuhan, pemirsa pendengar yang setia dimanapun saudara berada, Tuhan Yesus memberkati hidup kita semua. Hari ini saya ingin mengajak saudara mempelajari firman Tuhan, dan saya punya topik yang sangat amat menarik menurut saya. Dan topik ini tidak datang dari diri saya, tapi dari teman saya. Topik ini adalah cara Tuhan menyelesaikan masalah. Di tengah-tengah dunia yang kita hidup, khususnya dunia yang sudah jatuh sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, problem selalu ada, masalah selalu ada. Tetapi kabar baik juga luar biasa, di mana kita bisa belajar dari Tuhan Yesus menyelesaikan masalah. Nggak cuma satu cara dia, ada berbagai cara. Dan hari ini saya tidak sendirian, saya datang, saya hadir bersama dengan Pastor Ivan Clement, Gembala dari Jakarta City Blessing Line of Judah. Dan saya ajak jemaat pemirsa pendengar yang setia untuk welcome Pastor Ivan Clement. Welcome Pastor Ivan. Thank you for having me, Pastor. Sama-sama, dan tadi saya sudah kasih tahu jemaat pemirsa pendengar yang setia tentang judul kita yang menarik. Dan saya dapat judul ini pada waktu kamu share dalam acara doa kita di Menara Doa Kota ya. Jadi cara Tuhan Yesus menyelesaikan masalah. Pastor Ivan, kita bisa langsung saja enggak? Ini pasti cara yang menarik ya. Sebenarnya ada berapa cara sih Tuhan Yesus menyelesaikan masalah? Ya, at least 2 dan bisa juga lebih dari 2 karena Tuhan Yesus sangat kreatif ya. Dia tidak terbatas dengan 2 cara. Ini 2 cara yang kebetulan sedang dibukakan kepada kita dalam siaran ini. Saya dapat inspirasi ini tahun lalu sebenarnya saat ada pergumulan yang saya sedang hadapi, struggle yang saya hadapi dalam hidup saya. Waktu itu saya sedang baca bagaimana Tuhan Yesus menghadapi badai. At least ada 2 momen, ada 2 episode di mana Tuhan Yesus sedang menghadapi badai. Yaitu yang pertama, caranya adalah dia menghardik badai itu sehingga badainya tenang. Waktu itu Tuhan Yesus sedang ada dalam perahu, dia tidur, dibangunkan, kemudian dia menghardik badai dan badai itu taat kepada dia. Itu yang pertama. Badai itu simbol dari masalah ya? Representing trouble, problem, krisis yang sedang kita hadapi. Nah, dan yang kedua, nah ini yang menarik nih Pastor. Dia waktu itu sedang tidak bersama-sama dengan muridnya karena dia sedang berdoa. Dan kemudian murid-muridnya disuruh untuk menyeberang lebih dulu ya ke seberang. Dan tiba-tiba mengamuklah badai. Dan Tuhan Yesus kemudian berjalan di atas air mendatangi murid-muridnya. Dia tidak menyuruh badai itu untuk berhenti, tapi dia justru menunjukkan bahwa dia berotoritas, punya authority di atas badai itu dengan cara berjalan di atas air. Jadi nomor 1 caranya dia menghardik. Masalah. Kalau saya bisa pakai bahasa masalah. Nomor 2 dia berjalan di atas masalah. Ya, berjalan di atas masalah. Wow, berarti kita selalu berkemenangan ya. Selalu berkemenangan. Bersama dengan Jadi, Tuhan Yesus ya. Either way kita menang ya. Kita menang karena Tuhan Yesus punya kita. authority di Luar biasa. atas badai atau masalah kita. Pastor Ivan, saya jadi pengen dig lebih dalam nih, ngelihat lebih dalam nih. Ceritanya dari mana sehingga kamu bisa ambil kesimpulan ada minimum 2 cara. Ya, cerita ini sebenarnya sekali lagi episode yang berbeda, tidak sama ya. Yang pertama ini waktu Tuhan Yesus rebuke the storm, itu ada menghardik badai ya? Ya, menghardik badai. Itu ada di Matius pasal 8 kalau di versi Matius, karena di Markus juga ada, Yohanes juga ada. Saya bacakan, kebetulan nggak terlalu panjang. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Nah ini kata sekonyong-konyong menarik sekali nih Pastor. Karena rupanya badai itu tidak permisi dulu sama kita ya. Masalah nggak permisi ya. Iya, itu seperti pandemi ini ya, tiba-tiba ya. Iya. Oke. Iya. Dan mengamuklah angin ribut di danau itu. Jadi badai itu karakternya kayak gitu, mengamuk, ya merusak, bikin kita bingung, ya, bikin kita takut, ya membuat disrupsi dari apa yang sedang kita kerjakan, kehidupan kita, usaha, bisnis kita. Sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tapi Yesus tidur. Nah itu menarik sekali. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus. Nah bangunlah ini menarik sekali karena sebelumnya kan dia lagi tidur ya Pastor ya. Jadi posisinya itu belum benar-benar bangun. Jadi benar-benar ada satu kerileksan dan hati yang tenang ya pada Yesus, sehingga setelah itu baru dia bangun, dia menghardik badai itu.
angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Wow. Itu yang pertama, Pastor. Jadi pertama Yesus menghardik masalah. Ya. Yesus menghardik problem yang ada, mengusir pergi. Ya, dan itu sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus sebenarnya. Di Markus pasal 11 ayat 23. Di situ dia mengatakan bahwa aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Ya, jadi gunung ini juga Rintangan, tantangan, masalah yang ada. ya, yang menghalangi kan. Kalau Yang menghalangi. ya, mau maju nggak bisa karena ada gunung yang besar. Iya. Berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Disuruh pindah tuh gunungnya. Asal tidak bimbang hatinya tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Wow, itu Kan cara nomor satu ya. Ya, terlalu sering kan kita membicarakan gunung, membicarakan badai, membicarakan masalah, membicarakan krisis. Ya kan, kita nggak pernah atau jarang katakanlah ya, untuk memakai otoritas yang Tuhan berikan kepada kita untuk berbicara kepada problem ini. Oh. Jadi problem ini bisa dengar kita, Pastor. Dan dengan Keren. otoriti dari Tuhan, ya problem ini bisa berhenti. Itu cara Tuhan Yesus yang pertama. ya. Ya, dan Wow. bayangkan kalau kita nggak pernah ngomong sama gunungnya, kira-kira pindah nggak? Saya Atau rasa sih tidak enggak. mempergunakan otoritas yang kita miliki lewat ucapan kita ya. Iya, seringkali kita malah empowering the problem Iya. dengan cara kita ngomong, wah problem kita besar, Iya. kita perbesar, kita Mati magnify. deh gue. Iya, kita Gue gak magnify. bakalan bisa sampai dah. Iya, Masa depan gue suram deh. betul. Ya. Itu artinya kita mempermasalahkan, mempercakapkan Iya, problemnya ya. Iya. Kita magnifying the problem, bukannya Iya. kita, padahal kan Tuhan Yesus itu lebih besar dalam kita. Padahal Greater cara is he Tuhan that is Yesus in tadi us. ya, yang dia Iya. lebih besar di dalam kita ya, Tuhan Yesus menghardik badai. Keren tuh. Ya. Sekarang yang cara nomor 2 Cara nih. nomor 2 ini yang saya rasa Tuhan pakai untuk benar-benar membuat saya jadi kuat ya waktu menghadapi struggle di tahun lalu. Yang kedua ini setelah Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyeberang duluan ke seberang. Ini Matius berapa, Van? Oh iya, Matius 14. Matius 14 ya, ini cara kedua Tuhan Yesus Matius ya, 14 mengalahkan ayat 22 masalah sampai ya. 33 ya. Mhm. Ayat 22, Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Mhm. Jadi karena ayatnya agak panjang jadi saya mention aja bagian-bagiannya, Pastor. Iya. Dan ayat 23, orang banyak disuruh pulang, Tuhan Yesus naik ke bukit, berdoa seorang diri, Mhm. sendirian ya, Ya. bersekutu dengan Bapaknya. Mhm. 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Nah rupanya ini memang badai, itu tujuannya adalah membuat kita terombang-ambing. Ya. Ya. Jadi ya memang badai itu lebih kuat dari kita. Tanpa Kristus, Ya. tanpa anugerah Tuhan, tanpa kekuatan dari Tuhan ya, kita ini memang gak berdaya sih. Iya. Ya dalam pandemi ini khususnya ya, contohnya. Nah, saya lanjut lagi, Yap. Ayat berapa sekarang? ayat 25-26. Mhm. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Oh, ini ayat yang kamu ambil ya? Ya, jadi Tuhan Yesus itu memang sedang berdoa di bukit kan. Tapi Tuhan Yesus menyusul murid-muridnya yang sedang dalam badai. Dia mendatangi dengan berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Jadi murid-muridnya ini sebelumnya nggak berteriak-teriak loh Pastor. Mungkin mereka tuh jangan sampai kita jadi seperti itu ya. Sudah terbiasa dengan badai tanpa kehadiran Tuhan Yesus. Sampai begitu Tuhan Yesus mendatangi mereka, mereka nggak bisa bedakan ini Tuhan atau hantu nih. Lanjut kemudian, tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini jangan takut. Jadi Tuhan Yesus mau hadir dalam setiap badai kita. Dan dia selalu bilang jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Jangan, Dan dia mendemonstrasikan tadi ayat 25 apa? Dia berjalan di atas gelombang. ya, Dia berjalan di atas air, dia berjalan di atas masalah. ya, if I may Pastor. Ya. Waktu saya baca ini, saya baru dan saya baru sadar bahwa ada beberapa ayat di Alkitab yang menjelaskan bahwa kalau kita memiliki authority terhadap sesuatu, sesuatu yang kita punya otoritas atasnya itu biasanya kita injak. Iya. Contohnya Tuhan Yesus berkata di Lukas 10 ayat 19, aku memberikan kepada kamu kuasa atau authority, I have given you authority to trample on snakes and scorpion, untuk menginjak
ular dan kerajengking. Efesus 1 dikatakan bahwa segalanya sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Jadi menginjak itu simbol daripada otoritas ya? Ya, exercising authority. Kita punya kuasa yang lebih tinggi daripada masalah ya? Betul, betul. Oke. Ya, dan uniknya di sini yang kedua ini Pastor. Ya. Ya, yang di kedua ini ternyata Tuhan itu tidak menghentikan badainya. Wow, Beda ini, dengan yang pertama ya? Ya, ini waktu saya sadar ini membuat saya geleng-geleng kepala gitu. Yang pertama itu Tuhan berbicara kepada badai, Tuhan perintahkan badai, hardik badai. Langsung berhenti. Langsung berhenti. Ya, tapi yang kedua, badai itu seolah-olah dibiarkan. Bukan seolah-olah, memang dibiarkan. Dan saya berpikir waktu itu saya sedang mengalami struggle saya bilang begini waktu itu sama Tuhan, Tuhan kenapa sih kok struggle ini tetap ada? Ya, kemudian ini datang jawabannya. Rupanya badai ini Tuhan biarkan bukan supaya saya tenggelam. Jadi, atau memang kita sudah hidup di dunia yang sudah tidak sempurna, Van. Jadi ada aja badai yang datang kan. Jadi kita bisa masuk ke badai itu dengan berbagai macam cara. Ya. Dan saya percaya badai itu nggak dari Tuhan sih. Ya. Dan ini badai pasti dari enemy, dari iblis. Nah, tapi kembali lagi Tuhan tidak menghentikan badai itu. Bahkan nih Pastor, yang serunya lagi, dia tidak berbicara kepada badai itu di episode kedua ini. Waktu dia berjalan di atas air, dia tidak berbicara kepada badai itu. Badai itu nggak digubris. Nggak diapa-apain ya, nggak digubris ya. Tidak diajak konsultasi, tidak diajak ngomong, ya dibiarin aja. Sampai akhirnya saya mulai ngerti bahwa ternyata badai itu bukan faktor penentu. Karena Tuhan nggak ajak bicara badainya. Iya. Dan badai itu bukan faktor penentu yang menentukan masa depan kita maksudnya ya. Bukan. Ada apa tidak ada tidak menentukan masa depan kita ya. Dan Tuhan Yesus uniknya tuh dia tidak suruh badainya berhenti, dia malah berjalan di atasnya. Dia tunjukkan bahwa apapun yang terjadi, saya ada di sini, saya tidak akan tenggelam. Dan akhirnya Petrus mulai nangkap nih Pastor. Dia adalah satu-satunya orang yang, nah ini uniknya ya, kalau Tuhan Yesus bisa jalan di atas air itu wajar lah. Dia kan Tuhan, ya kan? Dia berkuasa. Saya barusan mau tanya sama kamu sebenarnya. Apa tuh? Itu kan cerita Tuhan Yesus menghardik angin, menghardik masalah, kemudian dia berjalan di atas masalah menunjukkan otoritasnya. Itu kan Tuhan Yesus. Kita ini kan bukan Tuhan Yesus, Van. Mana bisa? Dan inilah uniknya cerita ini, Pastor. Karena rupanya ada orang yang kedua yang berjalan di atas badai atau berjalan di atas kemustahilan itu. Orang ini orang biasa, Pastor. Sama dengan kita ya maksudnya. Sama dengan kita, banyak bikin salah juga. Kalau kita lihat sejarah hidupnya, ada lagi satu kesalahan yang emosional besar, orangnya juga ya. Ya, up and down, moody, ya Pastor. Ternyata orang ini namanya Petrus. Ya. Begitu Tuhan Yesus berkata, tenanglah, jangan takut. Ya, it is interesting ya Pastor bilang tadi, pertama kali yang diadres Tuhan Yesus itu bukan badainya tapi takutnya. Ya. Apa yang diakibatkan oleh badai itu. Nah, lalu Petrus ayat 28 berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku. Ayat 28 itu ya? 28. Matius berapa itu? Matius 14. 14, 28. Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Nah, saya membayangkan, saya merenungkan ayat ini Pastor. Petrus ini finally dia nangkap bahwa badai itu bukan masalahnya. Badai itu bukan deciding factor. Badai itu bukan isunya. Badai itu bukan faktor penentunya. Dan dia lihat Tuhan Yesus bisa enjoy jalan di atas air. Dan dia mulai mengerti bahwa, oh, it is available. Bisa ya begitu ya. Tersedia buat kita ya. Itu pilihan itu, saya nggak harus opsinya itu terbatas hanya dijajah oleh badai, dijajah oleh masalah, diinjak-injak dalam tanda kutip oleh badai dalam tanda kutip. Tapi ada opsi lain satu lagi, yaitu bisa menginjak badai. Wow. Bisa menginjak, ya technically menginjak ombak sih. Ya, tapi ya. maksudnya nggak salah juga kalau kita bisa bilang bahwa kita menginjak masalah itu. Wow. Lalu dia, karena dia tahu itu available buat dia. Kan kalau saya tahu misalnya ada pilihan, misalnya ada menu nih, ya, oh ada pilihan nih, saya mau apa yang ada di menu itu. Dan dia bilang, Tuhan, dia menginginkan itu Pastor ya. Karena Petrus ini nggak diajarin sama Tuhan Yesus, nggak dikasih hint bahwa tolong dong kamu suruh saya untuk suruh kamu. Tapi dia menginginkan. Nah ini juga Pastor, apakah kita ingin waktu kita lihat Tuhan Yesus datang kepada kita di tengah badai kita, mau nggak sih kita belajar? Saya mau. Mau nggak kita berkemenangan? Mau. Dan saya kira kita semua pengen. Pasti. Dan kuncinya adalah Petrus bilang,
berkata kepada Tuhan Yesus, kalau itu engkau suruh aku. Dengan kata lain, kalau itu engkau Tuhan, speak to me. Kalau itu engkau Tuhan, berfirmanlah kepadaku. Pastor, bukankah Petrus ini udah sering dengar firman Tuhan ya Pastor ya? Bahkan sebelumnya dia udah dengar pengajaran Tuhan Yesus waktu sebelum episode memberi makan 5.000 orang. Sebelum menyeberang juga Tuhan Yesus berkata, kalian mendahului saya ke seberang. Sudah dengar firman Tuhan berkali-kali. Pengajaran berkali-kali. Tapi dengan kata lain dia mengatakan gini, Tuhan, in the midst of this storm, di tengah krisis yang kali ini sedang saya alami, berbicaralah kepada saya dengan fresh. Jadi dia selalu inginkan firman yang fresh ya. Ya, dan itu mengingatkan saya kepada Roma 10:17, Pastor. Di situ dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Bahasa Inggrisnya keren banget sih. Faith comes by hearing. Bukan faith comes by having heard. Bukan iman itu datang dari udah pernah dengar firman. Tapi hearing itu kondisi kita dengar terus. Terus menerus ya. Karena firman itu memang fresh terus menerus. Iya. Dan apa sih firman yang harus kita dengar? Firman Kristus. Firman yang meninggikan Kristus. Firman mengenai kabar baik. Kabar baik itu firman by the way, yang menceritakan tentang karya Tuhan Yesus yang luar biasa untuk manusia. Yes. Finished work of the cross. Wow. Apa yang dia kerjakan ya dengan kemenangannya dia. Karena kita ini by the way Tuhan Yesus itu kan tidak terikat oleh krisis dan pandemi ya Pastor ya. Jadi yang susah karena pandemi itu kan saya, ya kita. Ya kan? Yang terbatas itu kan kita. Tapi dengan cerita kamu jadi saya jadi semangat nih Van. Artinya walaupun ada pandemi, karena Tuhan Yesus nggak pusing dengan pandemi, dia menginjak pandemi itu. Yes. Wow. Dan nggak hanya Tuhan Yesus, Petrus ya. Ya, dan dia mulai jalan. Berarti Petrus itu simbol lambang daripada kita semua. Kita. Tersedia buat kita semua. Tersedia buat kita. Tapi Van, Petrus kemudian jatuh tuh. Dia jalan di atas masalah, menginjak kemudian jatuh. Padahal udah bagus-bagus ya. Udah bagus-bagus itu. Kenapa sih dia bisa jatuh? Iya. Kurang pinter kali dia. Saya memberikan, saya mengaku ini benar-benar bukan inspirasi saya. Saya waktu itu sedang sharing ini. Terus kemudian dalam hati saya itu ada pertanyaan gitu. Coba kamu baca ayat 30, saya baca ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, ini Petrus ya yang merasakan tiupan angin. Takutlah ia dan mulai tenggelam. Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Nah, waktu itu ada satu pertanyaan di benak saya tuh begini. I believe it was the Holy Spirit. Mengatakan gini, memangnya sebelumnya Petrus itu tidak merasakan tiupan angin? Mestinya tahu dong ya. Waktu dia berjalan langkah pertama, langkah kedua, dia merasakan dong tiupan angin. Apa yang kali ini membedakan? Saya merenungkan. Yang sebelumnya saya percaya, this is my interpretation Pastor ya. Waktu dia merasakan tiupan angin itu dia gak masukkan itu ke dalam hati dan pikirannya. Tapi kali ini, ya kan, waktu dia rasakan tiupan angin ini fokusnya langsung shifted. Bukan kepada Yesus lagi, tapi kepada tiupan angin itu. Waktu saya ngalamin struggle, saya di tahun lalu saya berkata kepada Tuhan gini, how can I ignore these waves splashing over me? Gimana sih saya mau menganggap ini tidak ada? Ya, memang sebenarnya bukan dianggap tidak ada ya Pastor ya. Karena iman itu bukannya denying the fact. Kalau memang ada krisis, kita bukannya bilang krisis gak ada. Kalau memang ada pandemi. Ada krisis, fakta ada. Kita tidak mengatakan bahwa pandemi ini gak ada, tapi kita gak berhenti di situ. Karena ada firman yang Tuhan ucapkan kepada kita dan firman ada itu. Ada fakta yang lebih hebat daripada pandemi. Yaitu janji firman Tuhan. Ada realita surgawi. Amin. Di mana kita dibawa kepada realita itu karena firmannya Kristus itu. Jadi rupanya Petrus itu jatuh karena fokusnya switch ya. Dan hebatnya ini bukannya berarti badainya itu jadi lebih tenang. Dalam episode 2 ya. Episode pertama kan itu Tuhan Yesus berbicara atau menghardik badai langsung diam badainya, langsung tenang. Jadi yang kedua ini bukannya badainya tambah tenang, badainya itu masih mengamuk. Bukannya tambah berkurang baru Petrus jadi tenang, enggak. Badainya itu tetap ada. Situasinya tetap ada. Tidak berubah. Kondisi tidak berubah. Iya, bisa juga malah lebih parah. Tapi fokusnya ini loh yang membuat, kan saya percaya Pastor. Waktu Petrus menginjak air, air itu bukannya bisa menahan Petrus. Air itu kan satu elemen yang bukannya beton ya atau baja ya. Dia nggak bisa support lah. Ya, firman Kristus itu yang mensupport Petrus. Ibrani 1 ayat 3 saya kutip,
Dia menopang segala yang ada. Firman itu yang menopang kakinya ya. Iya, dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ibrani 1 ayat 3. Jadi realita kita itu jadi berubah. Karena bukan karena kitanya sih Pastor. Karena kalau tanpa firman Kristus, tanpa Yesus, kita itu nggak ada artinya bisa ngelawan krisis atau pandemi. Kita nggak bisa. Karena memang badai itu, I believe it was sent by the enemy. Iya. Dan krisis itu, saya percaya kita nggak bisa mengatakan gini bahwa badai atau krisis atau segala yang jahat itu dari Tuhan. Saya percaya bahwa ada senjata yang ditempa untuk menghancurkan kita. Memang datangnya dari iblis ya? Dari iblis. Atau dari dunia yang sudah jatuh atau ya? dari fallen world ini. Tapi puji Tuhan, Pastor ya. Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa ada Tuhan, ada kekuatan lain, kuasanya Tuhan. Tuhan sedang bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Saya senang tuh ayat itu. Apa yang direka-rekakan jahat untuk kita, kata Yusuf ya, versi perjanjian lamanya nih. Tuhan mereka-rekakan itu untuk kebaikan. Pastor Ivan, tadi kamu bilang bahwa isu itu bukan di badainya ya? Yes sir. Jadi isunya itu ada di mana? Saya percaya isunya itu bukan di badainya, bukan juga di Petrusnya, bukan di kemampuan manusianya, tapi di Tuhan Yesus dan firman-Nya sih sebenarnya. Jadi hidup ini so simple sebenarnya. Benar. So simple dan iya. Kalau kita mau biarkan firman Kristus itu menjadi deciding factor. Iya. Ngomong-ngomong tadi kamu bacain yang Matius berapa tadi? Matius 14. Matius 14 ya. Ya. Matius 14 yang waktu dikatakan bahwa Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya ke seberang. Ya. Tapi Tuhan Yesus nggak ikut ya. Karena di ayat yang ke-23 dari Matius 14, Tuhan Yesus menyimpan yang isu yang paling penting. Benar. Intimasi. Dia tahu nanti ada isu badai akan datang, tapi fokusnya bukan panik, takut sama isu itu. Aduh, nanti ada masalah datang. Kita harus siap. Nggak salah dengan mempersiapkan diri ya. Tetapi isunya dia adalah dia pergi ke bukit dan berdoa. Amen. Jadi yang menjadi prioritas Tuhan Yesus itu bukan masalah yang akan datang. Bukan badainya, exactly. Bukan badai yang akan datang sehingga dia membuat sebuah planning untuk badai. Nanti bagaimana 10 langkah kita mengalahkan badai yang besok akan datang. Yeah. Dan itu tentunya nggak salah. Itu manajemen leadership yang bagus. Tetapi isu yang menjadi prioritas Tuhan Yesus adalah dia mengambil waktu, hubungan, fellowship, bersekutu, intimacy bersama dengan Bapa di surga. Amen, amen. Dan itu yang menjadi kekuatan kita juga. Kita tahu apa yang harus kita lakukan, itu kan karena kita mendengarkan firman Kristus. Dan waktu kita mau mendengarkan firman Kristus, kita perlu spend waktu. Betul ya. Pastor Ivan, dengan kita ngomong ini berarti setelah kita dengar firman Tuhan khotbah hari ini, kita tahu masalah akan selalu ada. Ya. Tapi prioritas kita itu bukan di situ ya. Yes. Jadi dengan begini saya menjadi tambah kerinduan untuk mengenal dia lebih jauh lagi. Amen. Salah satunya dengan membaca firman-Nya. Karena dengan kita membaca firman-Nya di bawah inspirasi Roh Kudus, kita semakin sadar akan kebesaran Tuhan. Semakin kita sadar bagaimana dia bisa menyelesaikan segala masalah. Ini dua cara, mungkin juga ada cara lain yang kita belum temui ya. Dia sangat kreatif. Ya. Sangat kreatif bagaimana Tuhan itu di atas segala badai, di atas segala masalah. Dan juga saya perhatiin kita juga bisa mengucap syukur. Di tengah masalah kita. Di tengah masalah kita ya. Dan ucapan syukur, puji-pujian, penyembahan, memperkatakan firman itu adalah salah satu ekspresi kita ini ruling over the storm. Karena Sekali lagi pengucapan syukur, memuji Tuhan, menyembah adalah Tuhan, ekspresi sebuah memperkatakan firman, ya itu adalah ekspresi bahwa kita ini memerintah atau ruling over the storm. Kita dengan otoritas dari Tuhan, kita memerintah atas badai kita. Karena rupanya badai itu nggak masalah kalau dia ada di luar. Jangan sampai badainya itu masuk dalam hati dan pikiran kita. Yang harus masuk dalam hati dan pikiran kita apa? Exclusively hanya firman Kristus. Firman Tuhan ya. Wow. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Jadi dengan ini, saya banyak sekali dapat Van. Dan kemudian Tuhan Yesus waktu dia menghardik badai pun dia kajarin satu hal yang penting kepada murid-muridnya. Itu ada di mana tuh ya?
Di ayat yang Matius 8 misalnya, ayat yang ke-26. Ya. Dikatakan di mana imanmu? Iya. Di mana kepercayaanmu? Ya. Kalau saya bahasa sehari-harinya, masa kamu gak kenal saya? Ya. Masa kamu gak tahu saya begitu besar? Ya. Bukankah langit dan bumi itu sudah menceritakan kehebatanku? Amen. Bukankah kayu salib sudah membuktikan aku sudah mati buat kamu? Benar. Bukankah darah yang kucurahkan itu berarti seluruh hidupku bagimu? Bukankah aku sudah mengalahkan maut? Bukankah aku sudah bangkit dari antara orang mati? Jadi bahasa Tuhan Yesus itu bahasa yang menyentuh hati kita. Supaya kita bisa percaya. Amen. Sehingga dari mulut kita keluar kata-kata yang punya otoritas. Ya. Masalah tidak pengaruhi hidup saya. Bukan karena saya pintar, saya hebat. Tapi karena Tuhan menyertai saya. Kadang-kadang kita, ngomongnya bahasa bahasa negatif ya. Ada tantangan, udah mati gue deh. Ada tantangan lagi kita bilang, udah mati gue deh. Ada tantangan lagi, udah bangkrut tuh saya. Dan lain 101 perkataan yang negatif. Ya. Tanpa sengaja kita jadi empowering the problem, empowering the storm. Kita jadi memperkuat masalah yang ada. Masalah itu. Padahal yang lebih besar adalah Kristus dalam kita. Padahal mesti kalau ada masalah kita bilang seperti Yesus menghardik badai. Hush, diam badai. Iya. Di American Standard dikatakan hush. Iya. Kayak keren. ngusir apa gitu ya. Hush. Wah, pemirsa, pendengar yang setia jemaat, hari ini kita belajar banyak ya. Ignore the storm. Bukan berarti kita deny, bukan kita berarti kita bilang pandemi tidak ada, masalah tidak ada. Tapi fokus kita nggak ke sana ya Pastor Ivan ya. Yes, sir. Fokus kita kepada penjawab pandemi tersebut. Penguasa di atas pandemi tersebut. Dan dia tidak terbatas ya. Dan dia tidak terbatas. Oleh pandemi. Dan yang lebih hebat lagi, dia sudah tinggal di dalam hati kita. Dia gak jauh-jauh. Dia ada di hati saudara dan saya. Dia ada di mulut saudara dan saya. Dia ada di pikiran kita. Oleh sebab itu bahasa kita adalah bahasa firman Tuhan. Oleh sebab itu perkataan kita adalah perkataan yang puji-pujian menyembah dia ya. Luar biasa. Luar biasa. Dan Tuhan Yesus tidurnya nyenyak di perahu di tengah-tengah badai. Saya pengen belajar nih. Saya mau belajar rest di dalam Tuhan nih. Rest dan percaya Tuhan bisa. Karena dia tinggal di dalam hidup saya. Kita pasti akan menang terhadap segala masalah yang ada termasuk pandemi itu. Amen. Pastor Ivan bisa doakan jemaat dan pemirsa pendengar yang setia bisa tolong doakan. Oke. Pemirsa yang diberkati Tuhan, saya ajak kita untuk berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, saat ini apapun yang dihadapi oleh setiap yang mendengarkan siaran ini, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya mereka bisa melihat bahwa Kristus hadir dalam badainya. Kristus hadir dalam masalah yang sedang dihadapi. Dia tidak jauh, dia tidak meninggalkan, dia tidak mengacuhkan, tapi dia hadir dalam setiap badaimu. Dia hadir bersama-sama denganmu. Bukan hadir untuk mendiamkan engkau, tapi hadir dengan authority, dengan kuasanya. Dan dia sedang berkuasa atas badai itu. Dia bisa membawa engkau untuk menghardik badai. Sehingga badai itu tenang, diam, dan stop. Tidak lagi berkuasa atasmu. Atau kalau badai itu masih ada, dia tidak membiarkan badai itu ada. For no reason. Karena dia sedang memakai badai itu untuk menunjukkan bahwa engkau bersama-sama dengan dia bisa berkuasa atas badai itu. Dia tidak terbatas oleh krisismu, selalu ada jalan. Untuk yang sakit, saya perkatakan kesembuhan untukmu dalam nama Tuhan Yesus. I speak healing. Ada damai sejahtera, kalau engkau insomnia, engkau gak bisa tidur. Terimalah damai sejahtera dari Tuhan, sehingga engkau bisa rest, bahkan di tengah badaimu. Kenapa engkau bisa istirahat, bisa rest? Karena Tuhan sedang bekerja. He's working the night shift for you. Karena dia luar biasa, dia ajaib, dia menolong engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pemirsa pendengar yang setia, badai yang paling mengerikan bukan badai menenggelamkan perahu. Badai yang paling mengerikan adalah badai neraka. Iblis ingin bawa saudara ke neraka. Tetapi Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Bapa, kasih Allah akan dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan kena badai neraka, tetapi melainkan beroleh hidup yang penuh dengan sukacita di surga. Apakah saudara mau percaya? Kalau mau ikutin doa saya, katakan Tuhan Yesus, hari ini saya membuka hati saya. Saya terima Engkau sebagai Tuhanku dan Juru Selamatku. Yang mengampuni semua dosa-dosaku. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.
Kalau saudara sudah berdoa demikian, saudara adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Dan kalau saudara memerlukan doa lebih lanjut, ada di layar kaca saudara ada nomor yang saudara bisa hubungin. Pastor Ivan, thank you for your time. Ini talk show yang luar biasa, inspirasi yang luar biasa. Sayang waktu kita sangat terbatas, jadi kita harus undur diri dari studio ya. Sekali lagi jemaat yang dikasih Tuhan, pemirsa pendengar yang setia, sampai jumpa di lain kesempatan. God bless you, Jesus love you, Roh Kudus tinggal dalam hidupmu dan memimpin hidupmu senantiasa. Amin.